Di sebuah desa tua yang dikelilingi sawah dan jalan tanah berbatu, hidup seorang gadis bernama Nara. Usianya baru menginjak 18 tahun, usia di mana kebanyakan orang masih sibuk memikirkan sekolah. Namun hidup Nara tidak memberinya pilihan semudah itu. Ibunya meninggal sejak ia berusia 15 tahun. Ayahnya menyusul jatuh sakit penyakit paru-paru yang membuatnya sering batuk darah dan tak mampu lagi bekerja. Rumah mereka nyaris roboh, atap bocor, dan utang menumpuk di warung tetangga. Setiap malam, Nara berdoa bukan untuk kebahagiaan, tapi agar esok hari ayahnya masih bernapas. Suatu sore, kepala desa datang bersama seorang pria tua yang dikenal semua orang, kakek Wiryo. Usianya hampir 100 tahun, rambutnya putih seluruhnya, punggungnya bungkuk, dan langkahnya harus dibantu tongkat. Ia adalah orang terkaya di desa, pemilik sawah, kebun, dan rumah besar peninggalan zaman kolonial. Tak ada yang menyangka tujuan kedatangannya. Dengan suara pelan tapi tegas, kepala desa menyampaikan maksud itu. Kakek Wiryo ingin menikahi Nara. Sebagai gantinya, semua biaya pengobatan ayah Nara ditanggung. Utang keluarga dihapus, rumah mereka diperbaiki. Kehidupan Nara dijamin. Dunia Nara terasa berhenti berputar. Pernikahan yang membuat desa bergemuruh. Pernikahan itu sederhana, tanpa musik meriah, tanpa senyum tulus. Nara resmi menjadi istri seorang kakek yang usianya lebih dari 5 kali lipat dirinya. Saat memasuki rumah besar itu, ia merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Hari-hari dalam kesepian, kakek Wiryo jarang bicara. Sebagian waktunya dihabiskan duduk di kursi tua, menatap halaman, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Tak ada tuntutan, tak ada kemarahan, tak ada kehangatan, hanya kesepian yang menggantung di udara. Setiap malam, Nara duduk sendiri di kamar, memandangi dinding tinggi rumah itu. Bertanya-tanya, apa hidupku akan berhenti di sini? Ia merasa muda, tapi hidupnya terasa lebih tua dari siapapun. Suatu malam hujan deras, kakek Wiryo memanggil Nara. Dengan napas berat, ia berkata, "Aku tahu kau tidak mencintaiku, dan aku tidak menikahimu untuk itu." Nara terkejut. Kakek Wiryo bercerita tentang hidupnya, tentang istri dan anak Kunania yang telah lama meninggal, tentang kekayaan yang dikumpulkan tapi tak pernah bisa menahan waktu, dan tentang ketakutannya menghadapi kematian sendirian. "Aku hanya ingin ada seseorang yang menemaniku, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia." Sejak malam itu, mereka lebih sering berbincang tentang hidup, tentang penyesalan, tentang mimpi Nara yang tertunda. Untuk pertama kalinya, Nara merasa didengar. Tak sampai 2 tahun setelah pernikahan itu, kakek Wiryo meninggal dunia dalam tidurnya, tanpa jerit, tanpa sakit berkepanjangan. Dalam wasiatnya, kakek Wiryo menuliskan satu pesan, "Jangan biarkan hidupmu berakhir di tempat aku mengakhirinya." Ia meninggalkan cukup harta untuk memastikan Nara bisa sekolah dan hidup layak, namun tak pernah mengekangnya. Beberapa tahun kemudian, Nara tak lagi tinggal di desa itu. Ia belajar, bekerja, dan pelan-pelan membangun hidupnya sendiri. Orang-orang masih mengingatnya sebagai gadis muda yang menikah dengan kakek tua. Namun, Nara memilih mengingat dirinya sebagai seorang gadis yang pernah terpaksa, namun akhirnya bebas. Karena hidup tidak selalu soal pilihan terbaik. Kadang hanya tentang pilihan agar tetap bertahan.